Bang, puasanya ada yang bolong? Ada bunda, jujur ada. Terus mohon maaf yang waktu di Lampung pun ada 2 ya, dalam waktu 6 hari. Pokoknya total itu tuh saya 5 kali deh bolong. Maaf, saya udah 5 kali bolong ya bunda, karena jujur waktu di Lampung saya nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Selamat siang. Jumpa lagi dengan Mbah Tris TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, mari kita tonton video dari Bang Leo Chandra, seperti apa keseruannya. Mari kita saksikan dan tonton bersama-sama. Memang tempe orek itu tuh ya, tempe orek cuman pakai nasi doang. Nikmat banget ya Allah. Telur baladonya nggak salah itu telurnya 4 telurnya 4, cumannya habisin dulu yang 3 ini, baru nanti nambah lagi 1 supaya nggak kayak lebay, kayak bukan lebay sih, supaya nggak berlebihan aja. Nasinya ini cuman bener-bener sedikit, nasinya sedikit banget, jadi aku lauknya banyak. Aku tuh kayak gitu makan. Power Moms hadir. Ya Allah, ini enak banget. Ya. Misalnya, sayang, kamu nggak usah masak yang aneh-aneh deh. Kamu cukup masak tempe orek yang enak aja, ya. Aku udah bisa makan 3 kali sehari. Gak pakai kuning ya. Aku makan telur gitu nggak pakai kuning. Hampir lupa kasih tahu. Jangan lupa sayang, sayur togenya. Sayur toge, tahu, telur, ayam. Wah, ini mah restoran bintang 5, private restoran juga lewat. Yang masak siapa bang? Mbak. Karena ada mbak aku di rumah. Mbak aku tuh jago banget masak. Kalau tempe oreknya dari Power Moms. Kemarin aku dapat dari Power Moms itu tuh tempe orek keringnya tuh enak banget dan banyak. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Jurnalis dibunuh di Kalimantan. Lagi-lagi oknum ya, oknum instansi keamanan negara loh yang melakukan itu. Luar biasa ya. Aku harap sih jangan karena disahkannya undang-undang TNI terus di belakang-belakangan ini masalah itu tuh banyak banget yang berkaitan dengan instansi keamanan negara gitu loh. Ya.
Alhamdulillah. Jujur, sebenarnya apapun yang dilakukan pemerintah saya support, ya. Demi kebaikan dan keamanan ya, balik lagi demi untuk rakyat, karena presiden kita Pak Prabowo selalu menggaung-gaungkan kita harus melakukan semuanya untuk rakyat, kita harus memberikan yang terbaik untuk rakyat. Pak, mohon maaf, polisi yang ditembak juga rakyat Pak, ya, mereka juga rakyat, mereka punya keluarga, rakyat Pak. Kita juga pers ya. Terus tiba-tiba pers dikirimin kepala babi di kantor pers. Luar biasa loh, di kantor salah satu media maksud saya ya. Dikirimin kepala babi. Terus diteror lagi dengan menggunakan kepala tikus. Kenapa? Kenapa ketika DPR Republik Indonesia ya, Dewan Perwakilan Rakyat kita merundingkan dan kemudian sudah disahkan RUU TNI, kok dapat teror? Bang Leo kalau makan jangan pakai tangan kiri dong, pakai tangan kanan, Bunda. Ini kiri, ini kanan. Emang kebalik ya kalau di live ya? Tolong KKB dimusnahkan dan dibunuh KKB juga rakyat katanya. Ya, itulah. Jangan sampai kebijakan yang baru diresmikan, yang baru disahkan, itu malah menjadi ancaman. Kalau nggak salah waktu itu tuh Korea atau Cina ya, kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi. Itu sempat mereka pakai mode darurat. Dan semua tentara itu mereka menyerang sipil. Bahkan tentara itu menjarah kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kantor-kantor diplomat atau ya DPR mereka itu dijarah semua sama TNI. Bahkan ada yang ditahan, disembunyikan. Di Korea, ya iya betul. Tiba-tiba Perdana Menteri atau Presiden mereka itu tuh pencet tombol darurat negara. Semua TNI itu tuh masuk ke dalam kota, terus menjarah kantor-kantor DPR. Wah, itu mengerikan sekali sih. Bayangin, tugas dan perannya TNI itu adalah melindungi, mengamankan warga negara. Dan kemudian lawan mereka adalah rakyat sendiri. Kan udah menyalahi aturan. Sama seperti halnya kasus yang baru saya tanganin dan belum selesai, belum ada Listio Sigit Prabowo pun sudah ke Wekanan, sudah ke lokasi TKP, sudah ke rumah keluarga korban, sudah ke rumah keluarga Galib, almarhum Galib, Bribtu Galib. Belum ada solusi. Kemudian isunya berkembang terkait dengan setoran. Sekarang begini Pak, mohon izin. Kasus yang kemarin juga melibatkan TNI, mohon maaf sekali lagi, melibatkan TNI, yang mana yang 3 orang membunuh itu dan akhirnya dibebaskan loh TNI-nya, yang jelas-jelas sudah bersalah. Terus kemudian terakhir juga ada oknum TNI di Medan. Aduh, kenapa, ada apa ini dengan instansi keamanan negara kita yang saya respect gitu loh. Tapi saya rasa itu hanya segelintir oknum saja ya, hanya segelintir oknum, dan harusnya itu sangat mudah sih untuk bisa ditanganin sama para petinggi, pejabat
tentara kita gitu loh. Kasus yang mana? Kalau aku nggak salah itu tuh 3 TNI loh, yang aduh aku lupa banget. Waktu itu tuh cepat banget sidangnya TNI. Dan sekarang itu tuh udah masuk persidangan dan akhirnya dibebaskan kalau saya nggak salah ya. Coba aku cari dulu ya. Oh, yang ini, mohon maaf. Yang tembak-tembakan rental mobil, bos rental mobil, itu dibebaskan. Hampir aku lupa. Bos rental mobil, betul. Itu yang dibebaskan. Bayangin loh, hanya karena dibilangnya saya kaget terus saya menembak dor. Wow, gimana, kayak gampang banget ya sekarang orang kaget main tembak-tembak dor gitu loh. Wah. Dan harus diketahui, TNI itu tidak bisa menggunakan senjata kecuali dia ada surat tugasnya, ditugaskan, dan dia tidak boleh bawa senjata api. Ingat, TNI itu tuh nggak boleh bawa senjata api kalau tidak dalam keadaan perang. Itu loh, TNI. TNI baru boleh bawa senapan atau senjata api itu kalau ada perang. Masa iya yang dihadapin bos rental mobil yang dia pinjem mobilnya terus dia ngeluarin senjata dor, alasannya saya kaget, saya dalam keadaan gak siap. Aduh, pak, mati pak, itu yang punya mobil pak yang bapak tembak, ya kan? Masa iya sih mental TNI yang kalau mau masuk TNI itu, setahu saya mereka tuh digempur sekeras mungkin gitu loh, ditonjok, tes fisik kesehatan, terus habis itu mereka di cuaca ekstrim. Masa iya sih dengan dikagetin terus dia dengan gampangnya mengeluarkan senjata dan dor? Kan nggak mungkin pak, nggak mungkin. Masa iya itu TNI-nya pemain OVJ, ayam dor ya kan, nggak mungkin gitu loh, yang dikagetin terus dia lata gitu kan, ayam dor itu nggak mungkin banget. Setahu saya masuk TNI itu tuh nggak gampang, tes fisik segala macam, tes bukan hanya tes AQ EQ, tapi tes fisik juga sangat dijunjung tinggi tuh nilai tes fisiknya, ya kan? Bahkan banyak kok aku lihat di video-video TikTok gitu ya, TNI kalau lulus dari sekolahnya, bapaknya atau misalnya abangnya yang TNI juga atau polisi itu digebukin adiknya, gedebak, artinya selamat gitu loh, lo lulus gitu loh, artinya kan di situ fisiknya udah kuat. Masa iya kaget ayam kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan banyak banget di sini aku rasa yang menginginkan punya suami itu abdi negara ya, abdi negara. Karena apa? Karena bisa dijaga ya kan. Misalnya saya perempuan, saya pengen suami saya itu abdi negara, supaya apa? Supaya saya bisa dijaga, dilindungi. Masa ntar nanti kalau kaget ayam dor gitu. Tolonglah,
Dan yang waktu di Medan itu pun ya, pada saat mereka lagi rekonstruksi, ya, TNI yang diduga melakukannya itu dihadirkan. Tolonglah bersikap sopan. Ya, kita rakyat sipil aja, ya, kita itu bisa dipertimbangkan hukumannya kalau apa? Pertama, kita kooperatif, kita mengikuti persidangan secara kooperatif. Yang kedua, apa? Kita bersikap baik pada saat persidangan. Masa iya? Ini lagi rekonstruksi, terus TNI-nya sinis segala macam. Dan ya wajar lah kalau keluarga korbannya itu tuh sampai histeris, teriak dan gak terima gitu loh.